Salafi Wahabi ini Idrus propagandanya Romli apa? lagi. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Mereka kalau ngomong, kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu, kita tanyakan mereka, kok hanya Quran dan Sunnah? Mengapa begitu? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang dimaksud jangan ngaji Fathul Muin. Nah, jangan gitu. ngaji Fathul Qorib. Ini jangan fitnahnya. percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya. Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab. Aliran paling berbahaya dalam Ini Islam. menyesatkan ini. Dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Betul, Pasti setiap Ustaz. belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Tidak mereka fanatik. sendiri, tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Betul. Ini maksudnya. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, Imam Malik dijuluki Imam Darul Hijrah, pernah mengatakan di depan kuburan Nabi Muhammad, beliau berkata, setiap perkataan manusia bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Ini artinya isyarat dari Imam Malik bahwa kalian jangan fanatik terhadap kami. Apabila kalian menemukan perkataan kami bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang perkataan kami dan hanya kembali mengambil perkataan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Bicara dakwah salafi atau yang sering mendapatkan julukan Wahabi, tentu sudah tidak asing lagi teman-teman dengan jargonnya yang sering mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi teman-teman, kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sering salah difahami, atau entah mungkin pura-pura sebagian ustadz menuduh kita ketika mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dituduh tidak mengikuti para ulama dalam memahami cara beragama. Ini luar biasa tuduhan dusta. Bahkan kita pun mengetahui hadis Rasulullah yang mengatakan al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Itu artinya para ulama itu adalah tongkat estafet yang meneruskan sabda Nabi, yang meneruskan untuk memberikan pemahaman tentang ilmu agama. Lalu bagaimana mungkin kita dituduh tidak menggunakan mazhab atau para ulama dalam memahami ilmu agama? Akan tetapi yang dimaksud oleh ustadz salafi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yaitu tidak fanatik buta terhadap perkataan ulama. Karena fenomena yang terjadi teman-teman di masyarakat saat ini, banyak fanatik terhadap para ulama yang jelas-jelas sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita lihat beberapa perkataan dari para ulama mazhab dari masanya telah berpesan, yaitu salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa mazhabi. Apabila hadis tersebut sahih, maka itu yang menjadi mazhabku. Ini artinya Imam Syafi'i telah berpesan bahwa jika suatu saat kamu menjumpai perkataanku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka buang perkataanku. Kemudian beritahu aku mana hadis Nabi yang sahih, maka itu yang akan menjadi peganganku. Makanya Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadits fahuwa mazhabi. Kemudian Imam Syafi'i pernah berkata kepada muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, jika engkau menemukan perkataanku yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka tunjukkan aku di mana aku akan mencari hadis tersebut. Apakah di Irak, di Kufah, di Basrah? Maka aku akan menuju ke sana untuk mencari hadis sahih tersebut. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, Imam Malik dijuluki Imam Darul Hijrah, pernah mengatakan di depan kuburan Nabi Muhammad, beliau berkata, setiap perkataan manusia bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Ini artinya isyarat dari Imam Malik bahwa kalian jangan fanatik terhadap kami. Apabila kalian menemukan perkataan kami bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang perkataan kami dan hanya kembali mengambil perkataan yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan, apabila kalian menemukan perkataanku yang bertentangan dengan hadis Nabi, maka buang perkataanku melalui tembok. Ada riwayat yang mengatakan di tong sampah, kemudian
mengambil sunnah Nabi atau perkataan yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Itu artinya teman-teman, para ulama sekelas imam mazhab pun telah berpesan untuk tidak fanatik buta terhadap mereka. Baik teman-teman, kita akan saksikan beberapa video tuduhan dari beberapa ustadz mengenai perkataan salafi yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian dijadikan senjata bahwa kita orang-orang yang ngaji salafi tidak menggunakan pemahaman para ulama dalam memahami ilmu agama. Baik, ini dia videonya. Salafi Wahabi ini Idrus propagandanya Romli apa? lagi. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Mereka kalau ngomong kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu, kita tanyakan mereka, kok hanya Quran dan Sunnah? Mengapa begitu? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma'nya mana? Qiyasnya mana? Itu perlu ditanya. Pokoknya langsung aja ke Quran dan Sunnah. Ustadz Abdul Somad. Kita semuanya kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Ada emang Nabi pernah mengajarkan rukun solat ada 13. Mana ada? Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang Kita makruh. juga tahu, kita tahu? Pak Ustadz. Datang ulama membaca Jangan Quran, buat baca hadis, fitnah baca Quran, baca lah. hadis. Dia berijtihad. Lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Tahu. Hambali. Kami tahu Ada di mazhab. Quran, ada di hadis. Tapi kita nggak sanggup. Gimana kita mau buka Quran, baca Quran aja belepotan? Kita ngadepin akhir zaman. Nah, Dari ini satu zaman lagi. itu dikit-dikit orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali harus. kepada Quran dan Sunnah. Harus. Ini kalimat ini namanya kalimat menjebak. Menjebak Kalimat apa? haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya menyesatkan. Anda itu yang salah Kalimatnya paham, benar, yang gagal mari paham. kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar kalimat. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh dia. Bukan begitu. Yang dimaksud Dengar. jangan ngaji Fathul Muin. Nah, Jangan itu. ngaji Fathul Qorib. Ini Jangan fitnahannya. percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya. Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab. Aliran paling berbahaya dalam Ini Islam. menyesatkan ini. Kembali kepada Quran dan Sunnah, menurut mereka bahwa kita harus langsung dari Quran dan Sunnah, bukan dari para ulama. Nah, ini salah kaprah. Kira-kira Anda bisa yang nggak salah kita kaprah. memahami Quran dan Sunnah langsung? Nggak Anda bakalan bukan hanya bisa. salah kaprah, tapi Anda Munculnya berdusta. mazhab itu di abad ketiga Hijriah, di masa tabi'in, khususnya madhab yang 4. Pertama madhab siapa? Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Yang kedua madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hambali. Itu di abad ketiga Hijriah. Kalau seruannya kepada Quran dan As-Sunnah, buang saja madhab itu, langsung aja kepada Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus ada madhab? Ternyata Quran dan Sunnah Kayak anak itu kecil, baru teman-teman, berupa dakwahnya seperti ini. dalil, Ya, baru kayak anak kecil. bahan mentah. Kalau sekarang Seolah-olah kembali kepada masyarakat Quran dan dianggap Sunnah, bodoh. ya diambil langsung. Bagaimana bisa? Seorang mujtahid kembali kepada Quran dan Sunnah itu, ternyata Quran dan Sunnah itu bahan yang harus diolah lewat proses ijtihad. Nah, teman-teman, antum sudah saksikan beberapa subhat di antara para ustadz yang menyebarkan tuduhan bahwa salafi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mendengarkan para ulama. Ini luar biasa. Sampai-sampai kita dituduh yaitu sesat. Nah, coba teman-teman antum simak salah satu video dari ustadz salafi, dalam hal ini Ustadz Farhan, yaitu menjelaskan apa maksud dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar ustadz-ustadz salafi atau kita yang ngaji sunnah ini ketika mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak menggunakan pemahaman para ulama? Baik, kita simak videonya, ini dia. Sesuatu itu dikatakan benar atau salah adalah dengan ilmu agama, dengan Al-Quran dan hadis. Di atas pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas. Kenapa sering saya sebutkan begini? Karena sebagian orang ketika kita katakan ikuti Al-Quran, ikutilah hadis, mereka langsung menyatakan ini bukti aliran sesat. Mereka mengingkari ijma', mereka mengingkari qiyas, dan mereka mengingkari betbah madhab. Tuduhan dusta mereka. Padahal ijma' itu adalah cabang dari Al-Quran dan hadis. Tidaklah ada ijma' dalam suatu hukum melainkan
Ada dalilnya, hanya saja dalilnya itu tidak diketahui. Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku secara keseluruhan ya, bukan ribuan atau suatu negara, secara totalitas, ulama yang mereka secara totalitas, ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat yang nggak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Bukan individu ulama. Qiyas syaratnya yang sahih, itu pun ada syarat-syaratnya qiyas. Nggak sembarang orang bisa buat qiyas. Di antara syaratnya, hukum baru tersebut memiliki sifat yang sama dengan hukum lama yang telah turun ayat dan hadis tentang hukumnya. Masya Allah. Syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, dan tidak bertentangan dengan ucapan para sahabat Nabi. Itu di antara syarat qiyas. Nah, dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Betul, pasti setiap belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Tidak mereka fanatik. sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah, kita nggak belajar bahasa Arab. Kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum, dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti yang mereka lakukan, Al-Quran buka kitab tafsir, hadis buka syarah kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Betul. Ini maksudnya. Ya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la ta'khudh biqawli wala biqawli Syafi'i wala Maliki wala Thawri walakin khudhu min aina akhadhu. Janganlah kalian langsung menelan mentah-mentah fatwa saya, kata Imam Ahmad. Perhatikan. Fatwa Imam Syafi'i, fatwa Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdillah, gurunya Imam Syafi'i. Fatwanya Imam Malik, tapi lihat dulu fatwa mereka itu berdasarkan dalil enggak? Kalau dasar dalil ambil, kata Imam Ahmad. Jelas. Ini pendidikan dari Imam Ahmad, pendidikan ilmiah, bukan dogma jamaah. Ya. Imam Malik juga menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diambil dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa ditolak. Semua harus diambil karena beliau mendapat wahyu. Selain beliau tidak ada yang maksum. Maka jelas teman-teman, ini adalah sebuah tuduhan yang lucu, sangat lucu teman-teman ya. Mau mendoktrin umat agar membenci dakwah salafi ternyata tidak mampu. Kita akan terus mengkonter perkataan-perkataan dusta atau subhat-subhat yang terus dilancarkan kepada dakwah salafi. Apalagi hanya menuduh salafi mengatakan Al-Quran dan Sunnah tidak kembali kepada pemahaman para ulama. Tidak mungkin. Ini sangat mudah untuk kita bantah teman-teman. Dan insya Allah masyarakat pun sudah memahami apa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya membaca Al-Quran kemudian membaca hadis Nabi tanpa melalui penjelasan para ulama. Ini mustahil. Dan kami yang sudah ngaji sampai puluhan tahun, dan Alhamdulillah saya ngaji sunnah ini dari 2010 sampai dengan hari ini, Alhamdulillah tidak pernah memahami yaitu perkataan salafi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan cara menolak perkataan para ulama. Ini mustahil. Bahkan ustadz-ustadz kami yang lulusan Universitas Islam Madinah disebutkan di situ mempelajari seluruh mazhab, ya, bukan hanya satu mazhab Imam Ahmad sebagaimana yang disebut oleh sebagian orang, yaitu ulama-ulama yang ada di Saudi hanya mempelajari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini sebuah kebohongan. Semua mazhab di situ dipelajari dari mulai Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian para ulama yang lain. Pendapat-pendapat para ulama yang lain pun diambil, asalkan dengan catatan teman-teman tidak fanatik buta terhadap mereka. Kita mengambil perkataan para ulama jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangankan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali pun kita tolak teman-teman, karena murni kebenaran itu pasti datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dan kemudian para ulama sekelas Imam Mazhab pun sudah saya katakan di awal tidak pernah mendoktrin umat untuk fanatik terhadap mereka. Akan tetapi mereka selaku ulama besar teman-teman yang dikenal sampai detik ini sudah mewanti-wanti dan berpesan kepada umat pada zamannya, yaitu jangan kalian mengambil perkataanku jika perkataanku bertentangan dengan sunnah Nabi.
Sebagaimana Imam Malik mengatakan ketika berada di hadapan kuburan Rasulullah, setiap perkataan manusia siapapun mereka, ulama sebesar apapun, boleh diterima perkataannya dan boleh pula untuk ditolak, kecuali kata Imam Malik sambil menunjuk kepada kuburan Nabi, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tuduhan dusta oleh sebagian ustadz untuk menyebarkan subhat teman-teman kepada dakwah salafi atau yang sering dijuluki Wahabi. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa dipahami teman-teman, dan semoga Allah Azza wa Jalla membentengi kita dari berbagai macam tuduhan-tuduhan atau subhat-subhat, dan semoga Allah Azza wa Jalla yang membuat kita untuk tidak mudah termakan dengan tuduhan-tuduhan atau subhat-subhat recehan seperti itu. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.